Assalamualaikum Sobat Mebel. Jumpa kembali bersama Kang Asyano. Kami ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini, yaitu channelnya Dunia Kerajinan Kayu atau yang lebih dikenal dengan Mebel. Nah, kali ini kami menayangkan proses pembuatan kursi makan plus mejanya yang terbuat dari kayu akasia. Dan ini pesanan dari pelanggan untuk kursinya dengan jumlah 4 buah dan 1 meja dengan ukuran panjang kurang lebih 150 cm ditambah dengan 4 kursi. Ini untuk lebar dari meja itu sekitar 80-an cm dan tingginya sekitar 85 cm. Nah, ini masih tahap proses perakitan dari kursi makan yang terbuat dari kayu akasia. Ini memang dikerjakan dengan semi manual dan mesin. Ini masih tahap penguatan dengan pemakuan yang pemakuannya itu diisi dengan bambu atau disebut nagel. Dan ini memang lebih kuat daripada paku karena ukuran paku yang kecil itu biasanya lama-lama itu membuat kursi menjadi eyek-eyek. Jadi kalau kita pakai nagel yang terbuat dari bambu atau ori ya, ini lebih kuat dan dijamin kursi makan ini tidak akan mudah eyek-eyek dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang cukup lama. Jadi lebih kuat daripada penggunaan paku untuk bagian yang purusan-purusan itu. Ini memang sangat terjamin karena sebagai pengrajin mebel saya juga dulu sering kulaan, istilahnya kita kulak dengan model yang bagus-bagus, tetapi karena sistem penyambungannya yaitu tak ada purusannya, biasanya cuma dikasih skrup, ada purusannya tapi pendek, dan itu akibatnya dalam waktu yang ya tidak terlalu lama kalau penggunaannya, mungkin kadang ada anak kecil yang agak nakal, ada orang yang sudah berumur atau anak muda yang duduknya suka digoyang-goyang, itu akhirnya kursi itu jadi eyek-eyek, dan itu akan sulit sekali untuk dibenahi karena kita kasih paku yang agak besar jadi kuat, tapi beberapa bulan kemudian itu juga bisa ayak-ayak lagi, dan itu kalau sudah terlalu banyak paku jadinya jadi tidak kuat. Tapi kalau ini kita pakai nagel, jadi dijamin kursi itu akan sangat kuat. Ini walaupun biasanya dalam rumah tangga kita sering mengambil sesuatu benda di atas lemari atau ini bisa menjadi pancatan atau bisa menjadi tangga, diinjak, digoyang-goyang pun tak akan goyah. Ini kekuatan dari kursi yang sistem purusannya kita kasih nagel. Dan ini tahap pemasangan dari dudukan yang terbuat dari papan, karena sekarang ini modelnya model minimalis dan trennya semuanya terbuat dari kayu, jadi tidak menggunakan busa. Kalau dulu itu sukanya kalau kursi makan selalu yang bagian dudukannya itu biasanya pakai busa, tapi saat ini yang lagi tren pakai kayu, dan ini lebih kuat dan jaminannya berpuluh-puluh tahun tak akan rusak. Tapi kalau busa itu kalau pemakaiannya ya sering diduduki, kalau busanya kurang bagus, mungkin karet tanah juga kurang bagus, biasanya ya 2 tahun sudah kempos dan ambrol biasanya. Tapi kalau pakai kayu ini ya
selamanya. Asalkan kayu itu tidak dimakan hama. Tetapi kalau ini kayu akasia itu anti hama, jadi jarang kayu akasia itu ada hamanya. Jadi cukup kuat sekali untuk bahan pembuatan kursi makan dan meja makan ini. Ini masih proses pemasangan dari bagian papan mejanya yang bagian atas. Kita paku secara manual karena kalau pakai paku tembak itu kurang kuat. Karena apa ya? Biji-biji paku dari paku tembak itu sangat kecil. Jadi kurang kuat untuk memaku yang kebutuhannya pakai besar. Dan juga mesin tembak itu kalau kayunya terlalu kuat itu juga tidak bisa karena terlalu keras, jadi biasanya ya pakunya. Ini rencana untuk ya finishingnya nanti pakai dua warna, coklat dan transparan. Ini sebenarnya model kursi seperti ini dulu pernah saya tampilkan di konten saya, tetapi karena dulu belum mengerti dan ada iringan musik-musiknya, nah akhirnya kena klaim hak cipta, jadi kita hapus dan sekarang kita menayangkan lagi dengan pesanan yang berbeda, tetapi dengan model yang masih sama seperti yang dulu. Nah ini proses apa ya, pemberian gambar dengan ukiran manual sedikit tengah pada bulatan, pada hiasan. Yang tadi yang sebelah pinggir-pinggirnya tadi sudah dihias dengan mesin rotor, kita hias pakai apa ya, dengan motif tetesan air. Dan ini yang bagian tengah kita kasih bunga untuk memperindah atau mempercantik dari tampilan kursi makan ini. Jadi kita buat model minimalis tetapi dengan hiasan ukiran tapi tidak terlalu banyak, tetapi yang jelas ini sangat menambah estetika atau keindahan dari kursi makan minimalis ini. Nah, ini penampakannya setelah kita kasih sedikit ukiran dan itu gambar tetes-tetesan air. Ini tentu sangat berbeda dari pertama ketika belum kita kasih hiasan atau alias masih polos. Nah ini sekarang tahap pewarnaan pada bagian yang perlu kita warna, yaitu bagian bawah. Ini kita kasih warna coklat agak kemerahan atau lebih dikenal dengan light brown. Nah ini kita kasih warna dulu sebelum kita finishing yang bagian kita sanding untuk dasaran politur. Nah ini untuk yang atas itu yang mejanya bagian papan bagian atas nanti transparan, jadi tidak dikasih warna. Jadi bisa dikatakan dua warna karena tidak sama pada atas dan bagian bawahnya. Dan ini juga menambah keindahan dari model minimalis. Tapi ya itu semua kembali tergantung pada selera masing-masing karena tidak semua orang suka dengan dua warna. Ada juga yang suka dengan warna gelap semuanya, ada juga yang transparan semuanya. Nah, ini masih mengasih warna pada ukiran yang berbentuk tetesan air. Itu yang bagian dalam-dalamnya kita kasih warna yang agak gelap biar model dari hiasan itu terlihat. Nah, kalau tidak kita kasih warna juga tidak apa-apa, tapi ya kurang bagus menurut saya, tapi kembali pada selera masing-masing. Nah ini setelah kita kasih warna, sekarang sebentar lagi adalah tahap pembelituran. Nah ini diawali dari mejanya dulu, kita politur dasaran dengan sanding. Kita pakai semprot biar pengerjaannya agak lama. Memang biaya untuk bahan dari politur
spray gun ini biasanya memang agak mahal, tetapi berbanding kebalik berbanding balik dengan tenaganya yang lebih cepat. Jadi ada plus minusnya. Kalau kita pakai politur manual, memang bahan politurnya juga agak murah, tapi pengerjaannya juga agak lama, jadi mahal di tenaga. Tetapi sekarang ini memang ya semuanya harga naik, jadi memang semua bahan-bahan tidak ada yang murah. Dan kita sebagai pengrajin mebel itu biasanya juga agak kesulitan kalau menaikkan harga, tetapi ya sedikit mengalah dengan keuntungan kita. Agar dalam situasi yang ekonomi mungkin saat ini agak melambat, ya kita tetap bisa eksis, tetap bisa jalan usahanya walau dengan keuntungan yang tidak terlalu banyak. Nah, ini setelah kita finishing kelihatan mengkilat, ini karena dari konsumen atau pelanggannya mintanya politurnya yang mengkilap. Jadi bukan doff. Kalau yang doff itu yang buram, dan ini yang mengkilap. Nah, ini setelah kita pasangkan, kita coba, kita tata. Ini penampakannya bisa kita lihat. Kursi makan berbahan dari kayu akasia. Ini kursinya 4, mejanya 1, dengan finishing atau politur 2 warna. Ini panjang meja tadi sudah saya sebutkan sekitar 150 cm. Dan ini setelah kering baru akan kita kirim kepada pelanggan, yaitu yang ada di Desa Ngesikan, Kecamatan Pakel. Nah, ini penampakannya bisa kita lihat. Dan ini setelah politur atau finishingnya kering, kita tata di mobil. Kita akan berangkat mengirim pesanan ke tempat pelanggannya, ke rumahnya. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di rumahnya Mas HR yang ada di Desa Ngesikan, Kecamatan Pakel. Nah, ini rumahnya, dan ini setelah kita tata di ruang yang sudah disediakan, tentunya menambah keindahan dari ruangan yang telah disiapkan. Nah, itulah sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.